Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabah alaihim rabbuka sauta azab. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti ajab kepada mereka. Ketika kerusakan fisik dan non fisik, kerusakan berupa kerusakan kepada alam lingkungan sekitar, alam sosial sekitar, ditambah lagi kerusakan di dalam batinnya, di dalam jiwa mereka, itu peniadaan tiada Tuhan selain Allah itu yang meliputi setiap aliran darah mereka. Allah menimpakannya ajab itu seperti seorang sais yang memegang cemeti bertubi-tubi. Ketika satu masalah sudah selesai, satu lagi datang terus. Ketika sang sais mencemeti kudanya itu, dan karena kudanya bodoh, kudanya dungu, kudanya tidak mengerti apa arti cemeti itu, disabet ke tubuhnya namun tidak bergerak, tidak menambah kecepatan untuk menuju kepada Allah, tidak menambah kecepatan untuk menuju kepada Rasulullah, tidak menambah kecepatan untuk menuju kepada Al-Quran. Maka mau tidak mau, sang sais akan terus mencemeti kuda itu sampai kuda itu sadar. Dan akhirnya apa? Akhirnya akan timbul kepada akal mereka, akan timbul kepada hati mereka bahwa Allah telah zalim kepada mereka, telah mengajab mereka. Dan ketika hal itu sudah terjadi, seperti seorang tamu yang sudah diusir oleh tuan rumahnya, mau bagaimana? Anda hanya tamu. Alam semesta ini kepunyaanku. Hutan itu kepunyaanku. Gunung itu kepunyaanku. Sungai itu kepunyaanku. Anda hanya tamu. Dan sebagai tamu Anda tidak tahu diri, Anda merusaknya, Anda mengambilnya secara berlebihan, Anda menginjak-injak harga diri tuan rumah, Anda pergi dari sini dan jangan pernah kembali begitu. Kita ini hanya sebagai tamunya Allah, harus tahu diri sebagai tamu. Kalau sang tuan rumah itu suka bangun pagi, masa tamunya bangun siang? Kalau tuan rumahnya itu jujur, masa tamunya itu suka berbohong? Kalau tuan rumahnya itu suka mencintai anak yatim dan gemar memberi makan orang miskin, masa tamunya melalui anak yatim dan menghardik orang miskin? Kalau tamunya itu suka kepada orang yang jujur, gemar bersih, masa tamunya itu tukang berbohong dan sangat jorok? Ya Allah usir, pergi dari alam semestaku. Ya kalau sudah begitu bagaimana? Mau tidak mau ada sebuah tempat, sebuah pahala yang sangat terburuk namanya neraka. Anda boleh tidak percaya Allah, Anda boleh tidak percaya Muhammad, bahkan Anda boleh membakar Al-Quran setiap hari. Nggak apa-apa. Bahkan Anda boleh membawa teman-teman Anda untuk, kalau Anda dibilang kafir bagi kami, Anda boleh membilang bahwa kami orang yang paling bodoh di dunia. Tapi setelah itu Anda berbuat baik. Tapi setelah itu Anda melestarikan alam semesta. Tapi setelah itu Anda menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sahabat. Kalau tidak ya sudah, Anda akan
dapatkan cemeti yang namanya cemeti ajab, bertubi-tubi. Dan luar biasanya ini iblis laknatullah ini memainkan logika-logika sesat dengan muka agama dan muka non agama. Kalau bagi muka non agama itu ya mau bagaimana lagi, tidak bisa dipastakan. Ini yang dalam lingkungan agamanya ini yang kejumutannya ini luar biasa. Dibilang, hai kau Indonesia, kau negeri muslim terbesar di dunia, beri teladan, jangan korupsi. Malah menimbulkan logika baru. Ya wajar kami korupsi orang Islam banyak di sini. Kalau di Amerika banyak orang Kristen, ya banyak korupsinya orang Kristen. Kan tolol, goblok. Diberitahu, no, ya ada jalan yang baik, ada jalan yang benar. Oh tidak, makan uang rakyat itu jalan yang baik dan benar. Membandingkan sesuatu dengan yang buruk, jangan membandingkan sesuatu itu dengan yang baik. Jangan sampai nanti Allah sendiri yang akan menimpakan cemeti aja, bertubi-tubi. Kalau Anda sih enak, sudah tua, meninggal, masuk liang kubur, selesai, masuk neraka. Ini yang kasihan anak cucu kita. Yang kasihan yang masih kecil-kecil, yang tidak tahu apa-apa, kelakuan nenek moyang yang bejat, yang tidak tahu diuntung, yang tidak tahu terima kasih kepada para pahlawan. Kasihan mereka masih kecil, tidak tahu apa-apa, tapi nanti menerima kehinaan, menerima cibiran, menerima cemoohan. Tuh lihat tuh orang Indonesia, pengekspor babu terbesar di dunia, pengekspor kemiskinan terbesar di dunia, mau seperti itu. Padahal Islam logikanya mereka terbesar di dunia. Sibuk mengkafirkan, sibuk membidakan, sibuk menyesatkan. Baru tahu kitab kuning, baru tahu Al-Quran, baru tahu hadis. Enggak hanya sampai 5%, udah serasa berada di daerah surga yang paling jannah. Udah paling dekat dengan Allah, udah paling dekat dengan Rasulullah. Melihat orang Kristen itu seperti binatang, melihat orang Hindu itu seperti binatang, melihat orang Buddha itu seperti binatang. Merasa dirinya adalah raja di raja. Kalau di zaman Rasulullah hal seperti itu wajar, karena ketemu Rasulullah. Merasa kebanggaan, ada nabinya masih hidup lah ini. Nabinya sudah tiada 1400 tahun yang lalu. Jangan kegeeran. Belum tentu mazhab Anda itu yang paling benar. Belum tentu dogma dari kiai Anda, ulama Anda, ustadz itu paling benar. Belum tentu. Itu 1400 tahun yang lalu. Iblis tidak butuh per jam, per detik. Bahkan detik itu dibagi lagi per sejuta detik untuk menyesatkan manusia. Gampang sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan godaan iblis itu seperti semut yang berjalan di dalam gelapnya malam. Tidak ada yang bisa melihat. Hati-hati. Jangan Al-Quran yang mengatakan menimpakan cemeti aja kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Itu terjadi di negeri yang paling besar, malah harusnya Al-Quran didengungkan. Paling besar harusnya Al-Quran diamalkan, paling besar harusnya Al-Quran dikumandangkan dengan keimanan yang penuh kasih sayang, seperti ciri-ciri orang yang beriman, sabar dan gemar menebarkan kasih sayang. Jangan seperti apa istilahnya tuh, hasil perseteruan pemilu kemarin, saling menjelek-jelekan, saling menghinakan dengan nama-nama binatang. Kasihan. Padahal katanya berakhlak, berintelektual, tapi kelakuannya
seperti orang tidak bermoral. Alhamdulillahirabbil alamin.